Damai sejahtera dari Allah Bapa, itu yang melampaui akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, baik yang ibadah di gereja ini dan juga yang ibadah di rumah, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 27 yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan membacakan buat kita. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelut dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, penjualan manusia tidak hanya hari ini kita dengar, sekalipun kalau kita lihat di media sosial semakin membuat kita sedih. Karena apa? Karena memang penjualan manusia itu yang kalau semasa saya anak-anak itu biasanya kepada anak-anak gadis, ya, anak gadis yang diiming-imingi pekerjaan dengan gaji yang tinggi, fasilitas yang bagus, kemudian dengan iming-iming yang lain, dan dikatakan mari kerja ke luar negeri. Banyak orang yang mau. Ternyata kalau kita lihat di media televisi, mereka dikumpulkan dalam satu rumah, kadang mereka tidak dikasih makan. Yang kedua, ada yang mempekerjakan manusia itu untuk dipekerjakan untuk klub malam. Jadi yang dari kampung dibawa ke luar negeri dipekerjakan untuk klub malam. Kemudian kita melihat juga zaman sekarang penjualan manusia tidak hanya kepada anak-anak gadis, tapi anak-anak di bawah umur. Bahkan kalau kita dengar penculikan anak-anak, mereka tidak hanya menjual anak ini hidup-hidup, tapi ada juga tujuannya adalah untuk mengambil tubuh manusia itu. Katanya organ-organ tubuhnya itu diperjualkan, mereka perjualkan, dan itu mereka lakukan dengan cara apa? Menculik. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terutama naposo pulung, ya kita harus hati-hati juga zaman sekarang ini. Banyak juga di media sosial yang beredar, ya, suami tega menjual istrinya. Ada, saya pernah dengar seperti itu. Itu semua karena apa? Karena uang.
Karena itu ada nyanyian sekolah minggu, apa yang dicari orang? Uang. Siang, malam, pagi, petang, uang. Tapi apakah itu benar? Dengan cara menjual manusia, menjual organ tubuh, bahkan menculik anak-anak. Tentu Alkitab kita katakan tidak. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita sederajat dengan Allah. Sederajat yang artinya imago Dei, segambar dengan Allah. Artinya kita ini bukan barang untuk diperjualbelikan. Kita ini bukanlah benda mati sesuka hati para mereka yang punya kuasa menurut mereka untuk dilempar ke sana, dilempar ke sini. Karena itu kita sebagai manusia juga kalau melihat di media sosial itu pekerjaan, jangan terus-terus cepat-cepat percaya. Jala maritesiani tuaka anak boru, kenapa terhatok-hatok percaya di media sosial. Kadang kan media sosial ini terus kita dikejar. Muhammad asa berhasil. Dung dapur na kita, dapur na parutungan ini di bolokok kita. Asa di situ kita lagi nama di bagasan Yesus Kristus. Bagaimana Yudas menjual Yesus Kristus? Tentu kita akan mengatakan itu kan sudah dinubuatkan inang. Benar. Kitab Yeremia juga katakan seperti itu. Tetapi di dalam kehidupan kita mempunyai keputusan etis amanina apa sebelum. Artinya Allah menciptakan kita bukan robot. Allah menciptakan kita bukanlah yang percaya sama si barang atau nasib, tetapi kita mengambil keputusan etis, keputusan yang terbaik di dalam hidup kita. Alami dorang lupa rohani debata kita bolong. Dan ketika kenapa Allah, mungkin kita bertanya, kenapa Allah Ipalowas si Judas menjual Yesus? Sebenarnya karena ada pemahaman yang salah Yudas terhadap Yesus Kristus. Pemahaman yang bagaimana? Yang pertama sekali, menurut Yudas Yesus Kristus itu kan anak Allah, raja. Jadi dia akan mendirikan kerajaannya di dunia ini. Alani mau ditakut ibana pitoro dan nonaka pengawal napa dua kon ibana. Napa dua kon. Dia kan buat mujizat. Berarti dia bisa melepaskan dirinya. Pemahaman yang salah. Sama seperti pemahaman kita, kenapa Allah membiarkan ini segala sesuatunya terjadi? Seolah-olah Allah tidak bisa berhenti. Sebenarnya, kakia lo morohani di mata kita gawe panakku. Kakia lo morohani di mata kita keluarga tak berantakan, olah nambar badai. Kehidupan kita, jalan kita tidak benar. Alami doa Allah selalu menuntut kita ke jalan yang benar. 3 tahun Yudas dituntun oleh Yesus Kristus. 3 tahun Yudas bersama-sama dengan Yesus Kristus. Sebenarnya siapa yang salah? Yudas kah atau Yesus Kristus? Artinya sering sekali niat yang salah itu dibawa oleh iblis. Alani do hatang di batang madok kolat di rohani do penaku naing melakukan dosa, nomor dosa kondisi. Dan belum ada aksi nyatanya, belum ada, masih rancangan di dalam hati kita ini untuk melakukan kesalahan, belum ada tindakannya. Kita sudah berdosa di sini. Karena itu Tuhan menuntun kita sama seperti Yudas. Siapa yang salah? Apakah Yesus Kristus? Tidak. Yudas sendiri yang salah memahami tentang Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu juga di dalam kekristenan kita sering juga terjadi kesalahpahaman. Saya pernah baca sebuah artikel menginang ditulis oleh pendeta kalau nggak salah Andan Ismail atau Eka Dharma Putra itu. Dia katakan tahun 70-an, tahun 80-an banyak orang Cina itu masuk Kristen. Karena apa? Pemahaman mereka ketika masuk Kristen, utang-utang mereka dalam dunia bisnis lunas.
kita masuk Kristen. Ternyata menjadi orang Kristen tidak mudah, saudara. Bahkan menjadi orang Kristen salibnya itu besar, penderitaannya banyak. Mungkin kita sering memahami melorik gasal gereja dia kan apostol bulu atau kemadakutan lokal, ya kan? Tidak pernah lorokana. Tado melorik gasal gereja atau mau dapotan diaka bisnis dot akalan asli. Ternyata orang yang semakin rajin gereja semakin besar puting beliung datang kehidupannya. Karena apa? Karena Tuhan akan mengujinya. Di sini pemahaman yang salah untuk datang kepada Tuhan. Ada lagi pemahaman yang salah yang mengatakan ketika kita memberikan persembahan, manakah yang kita duluankan? Kepada Allah atau kepada orang miskin? Nah, banyak orang mengatakan dia dahulukan dulu kepada orang miskin. Bukankah firman Tuhan katakan nanilianmu tidak ada namanya itu nanilianmu itu dibatasi. Tapi kita mari belajar kita penciptaan manusia. Siapa nama anak Adam dan Hawa? Kain dan Habel. Terlepas persembahan itu diterima atau tidak diterima Allah, ya, tujuannya pembicaraan kita. Kepada siapa Kain dan Habel duluan memberikan persembahan? Apakah kepada orang tuanya atau kepada Allah? Pada Allah. Abraham pada di mana dia berada, dia selalu mendirikan mezbah persembahan. Tujuannya kepada Allah. Musa ketika mereka harus berpindah-pindah tempat, kepada siapa Allah menduduki? Kepada siapa Musa memberikan persembahan? Kepada Allah. Dalam kitab Samuel, Elia bertemu dengan seorang janda, perempuan janda di Sarfat. Ulan sotik sangat sedikit minyaknya, sangat sedikit tepungnya. Kemudian Elia katakan, berikan sama aku pertama sekali. Perempuan itu mengatakan, logika memang, ini tepung cuma sedikit, minyak cuma sedikit. Kalau saya kasih samamu, ya anak saya dan saya akan mati. Elia katakan, berikan kepada saya, artinya berikan kepada Allah. Dia mau. Akhirnya apa yang terjadi? Bertambah-tambah minyaknya, bertambah-tambah tepungnya. Karena itu Yesus Kristus katakan, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, berikan kepada Allah apa yang menjadi hak daripada Allah. Artinya persembahan, yang namanya persembahan itu kepada Allah, tapi yang namanya diakonia sosial, yang namanya pangurupion, ya kepada orang tua, saudara-saudara dan lain sebagainya. Jadi kita harus bedakan mana persembahan, mana pangurupion, mana diakonia sosial. Alani Indo, iman itu di luar daripada logika. Mungkin kita pikirkan, percuma mah, kuliah tu di mata HP-na, keluarga ku susah, doa kalah nasib. Kita nggak berbicara tentang nilai, ya, kita nggak berbicara tentang nilai. Tapi pemberianku pertama sekali di dalam iman adalah kepada Allah. Allah juga marah kalau kita memberikan dengan bersungguh-sungguh, tetapi dengan kelelahan hati. Itu dia. Karena itu kita harus melihat persembahan kepada Allah atau diakonia sosial. Yang ketiga, di dalam memahami Alkitab, firman Tuhan katakan, kalau kau mau ikut aku, tinggalkan saudaramu, orang tuamu, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu, saya mau ikut Tuhan, mau hidup baru. Akhirnya kita nggak mau ikut sama keluarga kita, nggak peduli sama keluarga kita. Tapi Tuhan Yesus mau katakan, sebenarnya di dalam iman itu adalah kolonia, persekutuan. Persekutuan artinya adalah persekutuan. Dia harus, kalau kau benar-benar bersekutu kepada Tuhan dengan teman segerejamu, berarti kau juga harus bersekutu dengan orang tua, karena orang tua yang memperkenalkan Allah kepada. Asal di situ kita mengingat di bagasan Yesus Kristus menjadi orang Kristen tidak mempunyai pemahaman yang salah, tetapi dia
tetap beriman kepada Yesus Kristus. Karena pemahaman yang salah Yudas terhadap Yesus Kristus, akhirnya dia mau menjual Yesus Kristus. Karena itu, kalau kita melihat di media sosial ya, seolah-olah kita hanya perlu uang saja. Alami soal udah makin ringan nih. Saya kalau menonton serial RTP itu kan ada polisi itu, banyak itu suami yang menjual istri, orang tua yang menjual anaknya karena uang. Alami itu kita naina kulungan di bagasi Yesus Kristus. Memang uang itu perlu, tetapi bukan uang itu yang menguasai kita. Apa yang menosok kepekku dan mudah-mudah lebih lain hati. Soal naminar bohi, mula nggak budak tua kan? Semua dia lo naik menarwa. Alai dan nagabi landasan hidup kita. Tapi landasan hidup kita adalah ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir firman Tuhan katakan adalah yaitu Yudas menyesal. Memang penyesalan itu selalu datang terakhir dia kan. Nah, kita mari melihat dua tokoh. Yudas dia menyesal ketika dia mengkhianati Yesus Kristus. Simon Petrus menyesal ketika dia juga mengkhianati Yesus Kristus. Bagaimana cara Simon Petrus mengkhianati Yesus Kristus? Ketika ada seorang perempuan bertanya kepada dia, ini kan muridnya ini. Wah, saya nggak kenal. Saya nggak kenal sampai 3 kali dia katakan. Kemudian ayam berkokok, maka menyesallah siapa? Simon Petrus. Ketika kedua tokoh ini sama-sama menyesal, tetapi ada perbedaannya. Simon Petrus menyesal, dia datang kepada Tuhan, ada perubahan di dalam dirinya. Sedangkan Yudas menyesal, kemana dia lari? Bunuh diri. Itu dia perbedaannya. Artinya setiap orang Tuhan tunggu untuk berubah. Bukan berubah jadi Superman, Spiderman, bukan. Setiap orang ingin Tuhan perbaharui hidupnya. Tapi kalau kau pernah jalanmu salah, kalau kau pernah melakukan kesalahan, jangan ujung-ujungnya bunuh diri. Bunuh diri itu tidak penyelesaian masalah. Haleluya di mata. Karena itu, apakah Yesus Kristus membuang Simon Petrus? Tidak. Dalam kitab Yohanes pasal yang terakhir, Yesus Kristus katakan, "Parmahani biru-biruku di atas nikuan rumah jongjong harajau di dewata," yaitu gereja. Karena itu lihat gereja Katolik yang di Roma kan, gereja apa itu? Santo Petrus. Karena memang mereka percayai di bawah daripada nama Petrus, Simon Petrus berdiri gereja. Memang lihat pionirnya Simon Petrus untuk berdirinya gereja-gereja dan penyebaran Injil. Karena itulah kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus selalu menunggu perubahan di dalam diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Soal dia ada perubahan ke arah yang lebih baik, di situ kita mengevaluasi diri kita. Sarupa doi, molope di keluar kata sekali setahun evaluasi ya kan. Marua enak 20.00. Kama dohata mak, somal naka siap udah dong. Aku goto olo kamu tangis manang daw. Dung di pulena toras olo. Habis sih sebelumnya ada Januari, kan aku binoto tapi itu dia. Sabu padu panalago siya tahu bulan na soli. Itu udah berubah dia. Karena itu firman Tuhan katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Alana dewata disuat dotoro hatai hatani dewata. Alani ho memikiri sendiri bukan pengalaho, bukan membuat hak dosa ke arah yang lebih baik. Karena itu jangan pernah sia-siakan hidupmu. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Biarlah dengan roh Tuhan
dan firman-Mu, kami selalu memperbaharui diri kami, sehingga Tuhan ketika kami mempunyai pergumulan bahwa kami tidak pada kematian atau bunuh diri, tapi kami mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa padamu. Amin.